Bab 1391-1395. Bab 1391, kembali ke Paviliun Bintang Jatuh. Lubang cacing yang terhubung ke Paviliun Bintang Jatuh terletak di bagian terdalam dari aliansi Yan, dilindungi oleh pertahanan yang sangat ketat. Xiao Yan tidak membuat lubang cacing ini diketahui publik. Meskipun biaya yang dikumpulkan dari mereka yang menggunakan lubang cacing akan menjadi jumlah yang cukup besar, Xiao Yan merasa bahwa lebih baik untuk tidak menonjolkan diri dalam hal-hal seperti itu. Kalau tidak, itu mungkin menimbulkan masalah yang tidak perlu karena hanya ada satu lubang cacing yang mengarah ke dataran tengah dari jauh di bagian barat laut benua. Itu akan menyebabkan banyak orang merasa cemburu jika berita menyebar. Lubang cacing hitam gelap tergantung di udara di dalam aula yang sangat besar. Itu perlahan berputar sementara gelombang fluktuasi spasial yang mengejutkan dipancarkan dari lubang cacing. Apakah ini lubang cacing? Mata kelompok Kailin sedikit terkejut dan penasaran saat mereka mengamati lubang cacing ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat lubang cacing. Hal seperti itu jarang terlihat di tempat seperti wilayah barat laut benua. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Berdiri di sampingnya adalah dokter peri kecil, Tianhuo Zunze, dan King Lin. Para ahli yang diundang telah kembali ke dataran tengah segera setelah menyelesaikan masalah dari Sekte Singa yang mendalam. Kakak kedua, kita akan pergi. Jika sesuatu terjadi di masa depan, Anda dapat mengirim seseorang ke Paviliun Bintang Jatuh. Akan ada seseorang di sana untuk menerimamu. Xiao Yan menoleh, menatap Xiao Ding dan Xiao Li sebelum dia berbicara sambil tersenyum. Duo Xiao mengangguk ketika mereka mendengar informasi ini. Dipahami. Hati-hati. Xiao Yan tersenyum, tapi dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Dia menangkupkan tangannya ke semua orang yang hadir dan kemudian memimpin untuk melangkah ke lubang cacing. Dia segera menghilang. Kailin, yang membawa Xiao Xiao, dengan cepat mengikuti di belakangnya seperti halnya kelompok dokter peri kecil. Xiao Ding dan Xiao Li mendesah pelan dengan perasaan kehilangan saat mereka melihat kelompok Xiao Yan menghilang di dalam lubang cacing. Mereka tinggal sedikit lebih lama sebelum membawa orang-orang mereka pergi. Aula dalam Paviliun Bintang Jatuh. Ini, putrimu. Yao Lao sedang mempelajari gadis kecil berpakaian putih itu. Dia memeluk paha Xiao Yan dan menggunakan matanya yang besar dan hitam untuk menatapnya. Wajah tuanya ditutupi dengan ekspresi tertegun. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan mengangguk ketika dia melihat cara Yao Lao bertindak. Dia sadar bahwa Yao Lao telah ditangkap oleh aula jiwa ketika Kailin dicurigai hamil. Oleh karena itu, dia tidak menyadari situasi ini, jadi Xiao Yan menjelaskan secara singkat apa yang terjadi saat itu. Sungguh tak terduga, sungguh tak terduga. Bahkan dengan temperamen biasa Yao Lao yang tidak terganggu, dia masih menggelengkan kepalanya tanpa sadar setelah mendengar cerita Xiao Yan. Matanya menyapu Kailin saat dia menggoda, saat itu, istrimu ini benar-benar membencimu. Jika bukan karena aku yang dulu, aku khawatir kamu akan dibunuh olehnya. Wajah dingin Kailin berubah sedikit merah ketika dia mendengar kata-kata Yao Lao. Saat itu, dia diam-diam bertukar pukulan dengan Yao Lao berkali-kali. Namun, dia tidak menyangka lelaki tua itu sejak saat itu, yang tampak hanya sedikit lebih kuat darinya, menjadi begitu kuat. Xiao Xiao, cepat menyapa guru besar. Kailin dengan lembut menepuk kepala kecil Xiao Xiao dan dengan lembut memberitahunya apa yang harus dilakukan. Mendengar ini, Xiao Xiao mengedipkan mata hitamnya yang besar. Dia melirik Xiao Yan agak ragu-ragu. Hanya setelah melihatnya tersenyum dan menganggukkan kepalanya, dia dengan takut-takut memanggil, "Guru." Senyum gembira terpancar dari hati Yao Lao muncul di wajahnya setelah dia mendengar suara lembut Xiao Xiao. Dia tidak memiliki anak tetapi menganggap Xiao Yan sebagai putranya sendiri. Dari sudut pandangnya, putri Xiao Yan seperti cucunya sendiri. Terlepas dari seberapa kuat seorang lelaki tua di usianya, hati mereka pada akhirnya akan merasakan kelembutan untuk anak-anak kecil. Yao Lao berjalan ke depan. Sudut matanya berisi senyum saat dia menyentuh Xiao Xiao dengan wajah penuh cinta. Setelah itu, tangannya yang keriput meremas tangan kecil Xiao Xiao. Sebuah kegembiraan muncul di matanya beberapa saat kemudian saat dia berkata, sungguh kekuatan spiritual yang kuat. Dia juga memiliki afinitas api dan tubuhnya juga memiliki jejak kayu. Tidak menutup kemungkinan dia menjadi seorang alkemis. Xiao Yan tersenyum saat mendengar seruan Yao Lao. Dia sudah merasakan bahwa Xiao Xiao bisa menjadi seorang alkemis dengan konstitusinya.
Kemampuannya saat ini jauh lebih baik daripada saat itu. Jika dia dirawat dengan baik, potensi masa depannya akan luar biasa. Kekuatan spiritualnya bahkan lebih kuat daripada saat aku menemukanmu saat itu. Selain itu, konstitusinya berkali-kali lebih besar dari milikmu. Jika dia dirawat dengan baik, prestasinya di masa depan akan lebih besar dari milikmu. Ayahnya, Yao Lao, memiliki kilatan gembira di matanya. Kilatan semacam ini adalah sesuatu yang dilihat Xiao Yan ketika dia bertemu Yao Lao untuk pertama kalinya. Xiao Yan tersenyum saat mendengar penilaian Yao Lao. Bakat dan konstitusi mungkin penting, tetapi pencapaian masa depan seseorang ditentukan oleh ketekunan seseorang. Alasan Xiao Yan bisa mencapai tahap ini hari ini bukan karena dia mengandalkan bakatnya. Sebaliknya, dia telah mencapai terobosan dari berlama-lama antara hidup dan mati selama satu pertempuran berdarah demi satu. Seorang ahli sejati tidak mengandalkan bakat tetapi pada ketekunan yang luar biasa. Tangan Yao Lao terus mencubit tulang Xiao Xiao. Tangannya menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, menyebabkan mulut kecil Xiao Xiao cemberut. Dia terus menggerutu, menyebabkan semua orang tertawa. Mengapa aku yang lama tidak mengajari Xiao Xiao kecil di masa depan? Yao Lao akhirnya mengangkat kepalanya setelah mencubitnya untuk waktu yang lama. Matanya menatap Xiao Yan saat dia bertanya tanpa ragu-ragu. Bahkan dia tidak bisa menahan diri ketika berhadapan dengan Xiao Xiao, yang seperti batu giok mentah yang sempurna. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ketika dia menerima saran Yao Lao. Dia telah membawa Xiao Xiao kembali ke paviliun bintang jatuh untuk dilatih olehnya. Tidak seorang pun di antara mereka yang dia kenal bisa melampaui keterampilan penyempurnaan obat Yao Lao. Secara alami yang terbaik baginya untuk secara pribadi merawat Xiao Xiao. Xiao Yan juga mengerti dalam hatinya bahwa bakat Xiao Xiao mungkin sangat menarik, tapi bakatnya tidak akan cukup untuk membuat seorang ahli seperti Yao Lao merasa cemas. Yao Lao benar-benar menganggap Xiao Xiao sebagai cucunya dan berharap dia tumbuh dengan sempurna. Ini menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit tergerak di hatinya. Anak ini telah bepergian bersamamu melalui lubang cacing selama beberapa hari. Biarkan dia istirahat dulu. Yao Lao dengan penuh kasih menepuk kepala Xiao Xiao dan menyerahkannya kembali ke Kailin dengan sedikit enggan. Selanjutnya, dia menginstruksikan seseorang untuk membantu Kailin dan putrinya menetap. Kalau begitu, kalian berdua harus terus mengobrol. Kailin adalah seseorang yang memperhatikan orang lain. Dia sadar bahwa guru dan murid ini perlu berbicara tentang sesuatu. Oleh karena itu, dia dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan sebelum pergi perlahan dengan Xiao Xiao. Yao Lao menarik matanya hanya setelah melihat Kailin membawa Xiao Xiao pergi. Dia tersenyum dan berkata, "Anak kecil, kamu telah membantu melahirkan anak perempuan yang baik, namun, kamu bersama Medusa telah melebihi harapanku." Xiao Yan merentangkan tangannya. Hubungan antara dia dan Kailin cukup rumit. Siapa yang akan membayangkan bahwa Ratu Medusa, yang telah mengejar Xiao Yan dengan niat membunuh selama bertahun-tahun, akan benar-benar menjadi istrinya. Aku juga sudah mendengar tentang masalah ini kali ini. Mampu mengirim dua Tianzun sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Hall of Souls tidak main-main. Namun, mereka menderita kerugian besar kali ini. Tianzun ke-9 terbunuh di tempat olehmu, dan Tianzun ke-4 itu dipukuli setengah mati sebelum melarikan diri. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa. Sejujurnya, aku tidak tahu apa yang direncanakan Hall of Souls. Klan ini selalu misterius dan tak terduga. Mereka pasti melakukan skema dari cara mereka mengumpulkan jiwa, apalagi, dari peningkatan pengumpulan jiwa baru-baru ini, skema ini kemungkinan berkembang sangat cepat. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, tampaknya beberapa perang besar telah meletus di bagian lain benua di luar dataran tengah. Aula jiwa kemungkinan besar terlibat dalam perang ini, Yao Lao merenung. Oh. Perang telah meletus di bagian lain benua. Ekspresi Xiao Yan berubah setelah mendengar ini. Dia merasa sedikit gelisah. Apa yang direncanakan oleh orang-orang dari Hall of Souls ini? Iya, Yao Lao mengangguk dengan ekspresi serius. Dia dengan lembut menghela nafas sesaat kemudian dan mengubah topik pembicaraan. Masih ada setengah bulan lagi sebelum pameran perdagangan spasial dimulai. Kita juga harus mempersiapkan diri dengan baik selama periode waktu ini. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam pameran perdagangan spasial semuanya adalah pakar top dan faksi yang kuat. Api teratai setan pemurnian terlalu menarik. Karena kami dapat memperoleh berita tentang itu, faksi lain juga akan mengetahuinya. Oleh karena itu,
kita pasti harus membayar harga yang mahal untuk bersaing memperebutkan fragmen peta terakhir. Xiao Yan mengangguk. Api teratai iblis pemurni berada di peringkat ketiga di peringkat api surgawi. Peringkat ini saja menunjukkan kekuatannya yang besar. Daya pikatnya secara alami adalah sesuatu yang tidak perlu disebutkan. Meskipun itu hanya pecahan peta, nilainya akan sangat menakutkan. Tidak akan mudah untuk berhasil mendapatkannya dari banyak pesaing. Terlepas dari apa yang terjadi, kita perlu mendapatkan api teratai iblis pemurnian. Ada 4 fragmen peta. 3 dari mereka ada di tangan Anda. Kita harus mendapatkan potongan terakhir bagaimanapun caranya. Yao Lao berkomentar. Api surgawi di 3 tempat teratas peringkat api surgawi memiliki kekuatan yang sangat merusak. Ketiga jenis api surgawi ini sangat langka di dunia. Bahkan setelah puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun, akan sulit untuk membentuk yang lain. Bahkan dikabarkan bahwa dunia tidak berani membuat terlalu banyak dari 3 api surgawi teratas karena mereka terlalu kuat. Hanya ketika salah satu api surgawi benar-benar menghilang, nyala api kedua akan muncul setelah puluhan ribu tahun. Benda suci ini ditakuti oleh roh-roh dunia. Bab 1392, Pameran Perdagangan Spasial. Setelah Xiao Yan kembali ke Paviliun Bintang Jatuh, dia dan Yao Lao melakukan retret pada saat yang sama. Sementara mereka berdua mengambil retret mereka, pil lightning dan fenomena tidak wajar lainnya sering muncul di langit di atas Paviliun Bintang Jatuh. Peristiwa yang sering terjadi ini menyebabkan banyak murid Paviliun Bintang Jatuh menyaksikan mereka dengan terkejut. Namun, fenomena yang tidak biasa ini tidak merusak apapun di alam bintang. Beberapa sosok emas gelap akan diam-diam masuk ke awan guntur ketika pil lightning terbentuk dan akan menyerap semua pil lightning saat gelombang demi gelombang suara gemuruh bergema. Fenomena yang tidak biasa semacam ini berlanjut selama hampir setengah bulan sebelum mereka secara bertahap melambat. Yao Lao dan Xiao Yan perlahan berjalan keluar dari menara batu di gunung di belakang Paviliun Bintang Jatuh setengah bulan kemudian. Ekspresi mereka dipenuhi dengan kelelahan. Mereka saling bertukar pandang tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Keduanya kembali ke kamar masing-masing dan beristirahat selama 3 hari penuh. Xiao Yan dan Yao Lao baru bertemu lagi pada siang hari di hari ketiga. Setelah 3 hari istirahat, aura mereka benar-benar pulih. Ayo pergi. Yao Lao tersenyum dan berbicara saat melihat Xiao Yan. Setelah menghitung waktu, pameran perdagangan spasial akan segera dimulai. Sudah waktunya mereka pergi. Xiao Yan mengangguk. Pada saat ini, hanya Kailin dan dokter peri kecil yang datang bersamanya. Paviliun Bintang Jatuh adalah benteng mereka, dan Yao Lao akan pergi kali ini. Oleh karena itu, lebih baik bagi lebih banyak orang untuk tetap tinggal untuk memperkuat pertahanan. Saya telah mengatur masalah Paviliun Bintang Jatuh dengan tepat dan akan bergegas kembali jika terjadi kecelakaan. Yao Lao berdiri di puncak gunung yang menghadap ke alam bintang ini. Dia tersenyum dan tidak tinggal lebih lama lagi. Kakinya melangkah melalui udara kosong saat dia dengan cepat bergegas ke pintu keluar Star Realm. Ayo pergi juga. Xiao Yan menoleh dan mendesak Kailin dan dokter peri kecil setelah melihat Yao Lao pergi. Dokter peri kecil dengan lembut mengangguk saat mereka bertiga dengan cepat mengikuti Yao Lao. Pameran perdagangan spasial adalah istilah yang tidak dikenal di dataran tengah. Hanya faksi dan ahli top di seluruh benua yang mengetahui informasi terkait dengan pameran perdagangan spasial. Ketika apa yang disebut pameran perdagangan spasial ini dimulai, tidak ada penyelenggara khusus, tetapi semuanya pada akhirnya membutuhkan beberapa aturan untuk membuat orang tetap sejalan. Saat pameran perdagangan spasial secara bertahap berkembang, penyelenggara yang cocok akhirnya muncul. Namun, penyelenggara ini bukan ahli atau faksi tunggal. Sebaliknya, ketertiban dipertahankan oleh 3 sekte dengan nama yang tidak terlalu terkenal. 3 sekte adalah Gerbang Garis Tanah, Sekte Luar Angkasa Misterius, dan Gunung Harta Karun yang mencerminkan. Nama ketiga sekte ini tidak setenar 4 paviliun. Namun, dalam hal kekuatan, bahkan faksi seperti Burning Flame Valley dan Profound Sky Sect tidak akan meremehkan mereka. Ada banyak kekuatan tersembunyi di dalam dataran tengah. Yang disebut Menara 1 Aula 1, 2 sekte 3 lembah, 4 paviliun tidak bisa menjadi faksi terkuat di dataran tengah. Beberapa faksi mempertahankan profil yang sangat rendah, tetapi mereka juga memiliki fondasi dan kekuatan yang sangat kuat. Selain itu, kekuatan faksi-faksi ini tidak kalah dengan faksi terkenal manapun,
Tetapi faksi-faksi ini tidak mengekspos diri mereka ke mata orang-orang biasa karena gaya mereka. Ketiga faksi ini cukup dapat dipercaya di mata para ahli dari Dataran Tengah. Setelah berurusan dengan mereka berkali-kali, mereka dipilih sebagai penyelenggara oleh banyak ahli bermata tajam. Sehingga tidak terjadi kecelakaan di acara tersebut. Pameran perdagangan spasial menjadi lebih besar dan lebih megah saat dikelola bersama oleh tiga faksi. Banyak ahli penyendiri akan tertarik dengan harta pamungkas yang diperdagangkan. Pameran ini dapat dianggap sebagai tempat perdagangan paling menguntungkan di seluruh benua Doki. Bahkan keterampilan Dou kelas Tian tidak terlalu langka di pameran perdagangan spasial ini. Tentu saja, jika seseorang ingin mendapatkan keterampilan seperti itu, seseorang harus mengeluarkan sesuatu yang akan memuaskan pihak lain. Seseorang seharusnya tidak berpikir untuk mencoba merampok di acara ini. Jika tidak, seseorang akan menderita serangan gabungan dari tiga sekte pengorganisasian besar dan akan dipandang dengan permusuhan oleh para ahli lain karena siapapun yang ingin berpartisipasi dalam pameran perdagangan spasial ini harus bersumpah bahwa mereka akan menyerang siapapun yang menyebabkan masalah selama acara. Sebagian besar ahli asli masih menyimpan kata-kata yang telah mereka sumpah. Meskipun hal seperti ini terjadi selama beberapa peristiwa masa lalu, mereka yang ingin secara paksa merebut item orang lain tidak akan memiliki akhir yang baik. Karena semua aturan inilah pameran perdagangan spasial telah berkembang. Jumlah ahli top yang ditariknya juga meningkat. Lokasi pameran perdagangan spasial diadakan di Gurun Tandus di bagian selatan dataran tengah. Pasir dan angin biasanya bertiup di atas tempat ini, menyebabkannya tidak ada orang. Terlebih lagi, ini adalah daerah yang miskin dan jarang ada faksi yang mencoba mengambil keuntungan darinya. Oleh karena itu, gurun ini adalah gurun tandus. Orang biasa tidak akan pernah bisa membayangkan bahwa tempat ini, di mana bahkan binatang buas pun tidak ingin pergi, adalah area perdagangan terbaik di dataran tengah. Swoosh! Apakah itu di sini? Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke padang pasir di mana pasir kuning mengamuk. Dia bertanya sebagai pertanyaan dengan terkejut. Suara angin yang deras tiba-tiba muncul di langit yang cerah di luar gurun, dan 4 sosok buram melintas. Saat berikutnya, mereka muncul di tepi gurun. Iya, Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Matanya perlahan menyapu sekelilingnya saat dia tertawa samar. Tempat ini mungkin tampak benar-benar sepi, tetapi jika kamu merasakannya dengan cermat, kamu dapat mengatakan bahwa ada cukup banyak aura kuat di dalamnya. Xiao Yan mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata Yao Lao. Hatinya bergetar saat persepsi spiritualnya menyebar ke segala arah. Kejutan dengan cepat melonjak ke wajahnya. Dia telah secara singkat menyapu persepsi spiritualnya dan telah menemukan lebih dari 100 aura di gurun ini. Yang terlemah dari aura ini adalah di kelas bintang 3 Douzun sementara yang terkuat samar-samar memancarkan fluktuasi yang unik. Xiao Yan telah merasakan riak seperti itu dari Yao Lao berkali-kali sebelumnya. Itu adalah fluktuasi misterius yang hanya dimiliki oleh elit Douseng. Meskipun riak ini sangat redup, itu juga berarti bahwa pemilik aura setidaknya telah mencapai puncak perubahan 8 bintang ke-9 dari kelas Douzun. Kalau tidak, tidak mungkin membuat fluktuasi seperti itu. Ini memang layak menjadi pameran perdagangan kelas tertinggi di dataran tengah. Ini telah menarik begitu banyak ahli. Xiao Yan memuji dengan lembut. Ini hanya aura yang bisa dia rasakan. Hatinya sadar bahwa ada beberapa aura yang tidak bisa dia deteksi. Pemilik aura ini kemungkinan akan memiliki orang suci dalam nama mereka. Haha, ini hanya sebagian kecil. Setelah memasukinya, Anda akan menyadari bahwa itu benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai kelas atas. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa. Dia segera menambahkan dengan agak serius, kalian semua harus bersikap begitu kita masuk. Ada banyak ahli di dalamnya. Beberapa sekte tersembunyi mungkin tidak terkenal, tetapi sekte tersebut mungkin berisi keberadaan Douseng seperti iblis tua. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menghindari menyinggung mereka jika kita bisa. Petik 2. Kelompok Xiao Yan mengangguk ketika mereka mendengar Yao Lao memperingatkan mereka. Paviliun bintang jatuh saat ini mungkin berkembang pesat, tetapi ini karena mengandalkan status alkemis Yao Lao dan kekuatan Ban Sheng-nya. Jika tidak, paviliun bintang jatuh hanyalah faksi yang mirip dengan paviliun petir angin. Seseorang mungkin tidak dapat mengatakan bahwa seseorang dapat menemukan sejumlah besar faksi serupa di dataran tengah, tapi pasti ada beberapa dari mereka, ayo pergi. Tentu saja, jika orang lain datang memprovokasi kita, kita tentu saja bukan orang lunak.
Yao Lao samar-samar tersenyum saat dia berbicara. Kelas Ban Seng mungkin tidak tertandingi, tetapi dia masih memiliki status lain. Dia adalah seorang alkemis terkenal di dataran tengah. Menghadapi gelar ini, bahkan elit sejati Doseng itu tidak akan bertindak arogan saat bertemu dengannya. Yao Lao tidak mengatakan apa-apa lagi setelah kata-katanya terdengar. Dengan lambaian tangannya, tubuhnya melangkah melalui udara kosong saat dia bergegas menuju bagian terdalam dari gurun. Badai pasir kuning yang berhembus di sepanjang jalan otomatis menghilang ketika berada sekitar 100 meter dari tubuhnya. Xiao Yan dan dua lainnya mengikuti dari belakang. Badai pasir yang sangat ditakuti orang biasa ini tidak menimbulkan halangan bagi mereka. Oleh karena itu, kelompok Xiao Yan telah mencapai bagian terdalam dari gurun 10 menit kemudian. Mereka mengikuti Yao Lao dan mendaki gunung pasir yang sangat curam. Mata mereka menyapu sisi lain dari gunung pasir ketika mereka mencapai puncak. Kejutan melonjak ke wajah mereka. Orang bisa melihat lubang hitam besar 1000 kaki perlahan berputar di puncak gunung pasir yang menjulang tinggi, yang terletak di tengah gurun. Gelombang kekuatan hisap perlahan menyebar darinya. Pada saat ini, beberapa orang dengan aura yang sangat kuat melintas dari pegunungan pasir di sekitarnya. Mereka menyerbu ke dalam lubang cacing dan menghilang. Ini adalah pintu masuk pameran perdagangan spasial, ya, wilayahnya sendiri telah diciptakan untuk itu. Betapa megahnya. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri saat dia mempelajari adegan ini. Bab 1393, Batu Asal Berwarna 8. Yao Lao tersenyum saat melihat ekspresi terkejut dari trio Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo masuk." Xiao Yan dan dua lainnya mengangguk ketika mereka mendengar saran Yao Lao. Tubuh mereka bergerak, dan mereka bergegas menuju gunung pasir yang menjulang tinggi. Mereka telah muncul di depan lubang hitam spasial dalam beberapa kilatan. Kadang-kadang ada beberapa sosok yang bergegas ketika mereka berempat tiba. Mata mereka berhenti pada kelompok Xiao Yan sebelum melirik Kailin dan dokter peri kecil untuk kedua kalinya. Mereka yang bisa datang ke tempat ini bukanlah orang bodoh. Mereka jelas menyadari tipe orang yang akan datang. Oleh karena itu, jarang ada orang bodoh yang dengan sengaja melangkah maju dan menemukan masalah. Yao Lao mengabaikan tatapan ini. Dia melangkah melalui udara kosong dan berjalan ke lubang hitam spasial. Kelompok Xiao Yan mengikuti dari belakang. Mereka bertiga merasakan kekuatan yang tidak biasa menyapu mereka ketika mereka memasuki lubang hitam spasial. Tidak ada niat buruk untuk kekuatan ini. Sebaliknya, sepertinya sedang menyelidik. Semuanya berubah sesaat menjadi hitam di depan kelompok Xiao Yan setelah mereka memasuki lubang hitam. Segera setelah itu, cahaya dan kebisingan mulai muncul. Mereka mengedipkan mata. Dunia di depan mereka telah berubah menjadi kota kecil. Ketika mata seseorang melirik ke arah langit kota kecil, orang akan menemukan bahwa itu benar-benar abu-abu. Ada riak spasial liar dan keras yang samar-samar dipancarkan. Ini adalah kota luar angkasa, lokasi di mana pameran perdagangan spasial diadakan. Meskipun tempat ini tidak seluas alam Gu, itu cukup besar untuk digunakan sebagai lokasi perdagangan. Yao Lao melihat ke jalan-jalan yang sibuk dan tertawa. Xiao Yan dan dua lainnya mengangguk. Mampu menciptakan ranah sebagai lokasi perdagangan adalah hal yang cukup besar untuk dilakukan. Meskipun ranah ini tidak besar, itu bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh orang biasa. Mari kita berkeliaran secara acak dulu. Tidak ada produk inferior di sini. Semuanya adalah barang langka. Yao Lao tertawa. Setelah itu, dia mengambil langkah dan berjalan menuju jalan. Kelompok Xiao Yan mengikuti di belakangnya dengan wajah penasaran. Mata mereka terus menyapu sekitar mereka. Platform batu hijau memenuhi kedua sisi jalan. Hal-hal seperti gulungan, botol giok, senjata, dan inti monster, telah ditempatkan di atasnya. Cahaya redup dipancarkan dari benda-benda ini, menunjukkan bahwa itu bukan benda biasa. Beberapa sosok manusia duduk di belakang platform batu, dan semua orang ini memiliki aura yang kuat. Jelas, mereka bukan orang yang mudah tersinggung. Tendangan iblis bumi, keterampilan Dao kelas tinggi kelas D. Keterampilan misterius hebat, metode Qi kelas tinggi kelas D. Pil transformasi tubuh, pil obat tingkat tinggi 7. Ginseng spiritual berdarah 10.000 tahun. Berbagai item menyilaukan terus memasuki pandangan Xiao Yan sementara matanya terus melompat-lompat. Kelangkaan beberapa hal menyebabkan kegembiraan meningkat di dalam hati Xiao Yan meskipun dia tenang.
Mata cantik Kailin dan dokter peri kecil di sampingnya juga mengungkapkan kilau yang tidak biasa. Serum roh inti bumi. Pil obat yang disempurnakan olehnya dapat menarik pil lightning 6 warna. Mata Xiaoyan menyapu bahan obat yang memancarkan energi mengejutkan. Dia dengan lembut menghirup seteguk udara dingin. Tidak disangka hal seperti itu juga hadir di tempat ini. Jalannya tidak panjang, hanya beberapa ratus meter. Ketika Xiaoyan menemukan bahwa mereka telah mencapai akhir, dia akhirnya menarik matanya sambil merasa tidak sepenuhnya puas. Wajahnya tercengang. Hanya jalan ini saja yang memiliki lebih dari 10 hal yang dia minati. Meskipun Xiaoyan tertarik pada mereka, mereka tidak banyak berguna baginya. Oleh karena itu, setelah beberapa pertanyaan singkat, Xiaoyan memutuskan untuk berhenti menukarnya dengan mereka. Nilai dari barang-barang yang ingin ditukar oleh orang-orang tua yang licik ini tidak kalah dengan barang-barang yang mereka jual. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas dengan cara yang agak menyesal. Dia baru saja menarik Kailin ke bagian kota yang lebih dalam ketika dia menemukan bahwa dia tiba-tiba terdiam. Dia dengan cepat menjadi terkejut. Dia melihat ke arah yang dia lihat. Ada batu 7 warna di sana. Batu ini berukuran sekitar setengah kepalan tangan. Ada 7 garis yang sangat jelas di atasnya, dan energi khusus memancar darinya. Batu asal 7 warna. Alis Xiaoyan sedikit berkedut. Dia diam-diam tiba-tiba mengerti ketika dia mengenali hal ini. Yang disebut batu asal 7 warna ini adalah batu spiritual yang bermutasi. Itu memiliki hubungan unik dengan Seven Colored Heaven Swallowing Python. Ada desas-desus bahwa batu asal 7 warna hampir tidak akan pernah muncul di tempat di mana Python menelan surga 7 warna mati. Batu asal 7 warna telah menyerap darah dari Heaven Swallowing Python untuk menciptakan energi yang unik. Energi ini berfungsi sebagai makanan untuk Seven Colored Heaven Swallowing Python. Tidak heran Kailin akan berhenti karenanya. Xiaoyan perlahan melangkah maju. Matanya melayang ke bagian belakang platform batu. Seorang lelaki tua keriput duduk lemah di tempat itu. Dia tidak menyapa kelompok Xiaoyan, yang berhenti di depan platform batu. Tuan tua ini, bolehkah saya tahu apa yang Anda inginkan sebagai ganti batu asal 7 warna ini? Xiaoyan tidak keberatan dengan sikap lelaki tua. Itu saat dia tersenyum tipis dan bertanya. Pria tua kurus itu akhirnya mengangkat matanya setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia perlahan berkata, pil obat 2 tingkat 8 dengan setidaknya 3 pil petir berwarna. Sepertinya agak mahal, bukan? Tangan Xiaoyan menggosok batu asal 7 warna. Hal ini mungkin langka, tapi itu tidak langka. Lebih penting lagi, nilainya terbatas. Itu hanya berguna untuk Seven Colored Heaven Swallowing Python. Tidak ada gunanya bagi orang lain untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, nilainya tidak setara dengan 2 pil obat tingkat 8 dengan 3 atau lebih warna pil lightning. Yao Lao menyilangkan tangannya dan berdiri di sampingnya. Dia tidak menyela. Yang dia lakukan hanyalah tersenyum saat melihat Xiaoyan menawar dengan lelaki tua kurus itu. Jangan ditukar jika menurutmu itu mahal, pria tua kurus itu penuh karakter sambil memutar matanya. Nada suaranya tidak memperlakukan Xiaoyan sebagai pelanggan. Xiaoyan hanya bisa memutar matanya, tetapi dia tidak mencapai tahap di mana dia akan meledak dalam kemarahan. Jika dia bahkan tidak memiliki kesabaran ini, dia tidak akan mampu menanggung pelatihan pahit itu. Sementara Xiaoyan berencana untuk melanjutkan tawar-menawar dengan pihak lain, Kailin di sampingnya tiba-tiba meraih tangan Xiaoyan. Jarinya yang agak dingin tapi lembut dengan lembut menulis sebuah kata di telapak tangan Xiaoyan. Membeli. Xiaoyan sedikit dikejutkan oleh Kailin. Dia mengerti bahwa Kailin bukan wanita bodoh. Selain itu, batu asal 7 warna mungkin langka, tapi itu bukan sesuatu yang harus dia miliki dengan cara apapun, namun dia terus bersikeras. Dia bahkan diam-diam menyampaikan pesan seperti itu kepada Xiaoyan. Dalam hal ini, ada baiknya mempertimbangkan masalah ini. Meskipun Xiaoyan telah menerima pesan Kailin, dia tidak segera mengubah kata-katanya. Dia terus menawar dengan lelaki tua kurus itu. Begitu Xiaoyan menjadi sedikit kesal, dia melempar botol batu giok dan meraih batu asal 7 warna sebelum berbalik dengan Kailin untuk pergi. Orang tua kurus itu terkejut saat melihat perdagangan lincah Xiaoyan. Dia meraih botol giok di depannya dan memeriksa isinya, merasa sedikit terpana. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening dan melihat ke belakang kelompok Xiaoyan, yang menghilang di kejauhan. Dia merasa ada sesuatu yang salah di hatinya tanpa memahami alasannya. Sialan, apakah aku yang lama salah mengidentifikasinya?
Tapi itu jelas merupakan batu asal 7 warna. Ada apa dengan orang itu? Pria tua kurus itu bergumam ragu. Namun, tidak ada seorang pun di sana untuk mengungkap keraguannya. Setelah meraih batu asal 7 warna, kelompok Xiaoyan dengan cepat menghilang dari pandangan lelaki tua itu. Hanya setelah berbelok, Xiaoyan berhenti. Dia menyerahkan batu asal 7 warna kepada Kailin dan bertanya, apakah ada yang salah dengan batu ini? Yao Lao dan dokter peri kecil di sampingnya terkejut saat mereka menunggu Kailin menjelaskan. Mereka dengan cepat memeriksa batu asal 7 warna tetapi tidak dapat mendeteksi perbedaan. Kailin menerima batu asal 7 warna. Senyum muncul di wajahnya yang dingin ketika dia berkata, orang biasa hanya tahu bahwa tempat di mana 7 warna surga menelan piton mati memiliki kesempatan untuk membentuk batu asal 7 warna. Namun, mereka tidak menyadari bahwa jika 100 atau lebih 7 warna surga menelan piton mati di tempat yang sama, ada kemungkinan batu asal 8 warna atau bahkan 9 warna akan terbentuk, tetapi pada dasarnya tidak mungkin untuk 107 warna, Colored Heaven menelan piton mati di tempat yang sama. Oleh karena itu, orang biasa hanya menyadari batu asal 7 warna bukan batu 8 atau 9 warna. Puncak sebenarnya dari Seven Colored Heaven Swallowing Piton tidak dikenal dengan nama ini. Sebaliknya, itu disebut 9 warna surga menelan piton, tetapi hanya leluhur surga menelan piton dengan garis keturunan terkaya yang dapat mencapai tingkat itu. Ini adalah memori yang diwarisi dari garis keturunan Heaven Swallowing Piton. Orang biasa, bahkan orang sepertimu, tidak tahu ini. Setelah mendengar kata-kata ini, Xiaoyan tidak hanya terkejut, bahkan Yao Lao sedikit terkejut. Jelas, mereka belum pernah mendengar rahasia ini. Tidak heran hanya kamu yang bisa mengenalinya. Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan penasaran bertanya, kalau begitu, apakah batu asal ini 8 atau 9 warna? Kuku Kailin memotong jarinya. Setetes darah mendarat di batu asal. Orang bisa melihat garis bergoyang perlahan muncul di belakang garis ketujuh di permukaan batu yang halus. Untuk melihat berapa banyak warna yang dimiliki batu asal ini, seseorang harus menggunakan darah dari 7 warna surga menelan piton. Batu asal berwarna 8. Xiaoyan merasa sedikit kasihan saat melihat ini. Jika ini adalah batu asal 9 warna, Kailin akan mendapatkan banyak hal kali ini. Tentu saja, dia sadar bahwa ini adalah keserakahannya sendiri. 8 warna itu sudah lumayan. Jika digunakan dengan benar, itu akan meningkatkan kekuatan Kailin secara signifikan. Batu 8 warna mungkin berbeda dari batu 7 warna berdasarkan warna, tetapi energi yang terkandung di dalamnya sangat berbeda. Jika orang tua itu menyadari hal ini, kemungkinan besar dia akan memuntahkan seteguk darah, Yao Lao tersenyum. Tidak terduga bahwa mereka akan menemukan keuntungan seperti itu setelah baru saja tiba di pameran perdagangan spasial. Ayo pergi, aku akan membawa kalian semua untuk melihat harta karun yang sebenarnya. Hal yang kita butuhkan juga ada di sana. Yao Lao melambaikan tangannya. Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya dan berjalan ke satu sisi jalan. Xiaoyan dan dokter peri kecil dengan cepat mengikuti. Akhirnya, Kailin menggosok batu asal berwarna 8 di tangannya sebelum dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia tidak menemukan garis yang sangat kecil yang diam-diam muncul di belakang garis ke-8 ketika dia meletakkan batu asal. Bab 1394 Kota Luar Angkasa Aula Kuno. Tidak terlalu besar, itu hanya terdiri dari beberapa jalan kuno yang berpotongan, dan ada banyak orang di kota kecil ini. Selain itu, mereka semua adalah individu yang sangat kuat. Mereka semua ahli tingkat atas di dunia luar sementara mereka hanya umum dan biasa di sini. Xiaoyan dan dua lainnya mengikuti Yao Lao saat mereka berjalan melintasi beberapa jalan kuno. Mereka tidak berhenti di sepanjang jalan karena item yang mempesona di kedua sisi. Mereka bergegas ke tujuan mereka sebelum akhirnya berhenti di ujung jalan. Tujuan mereka berada di tepi kota luar angkasa. Lingkungan menjadi sangat kosong, dan tidak lagi berisik seperti sebelumnya. Sebuah bangunan kuno berdiri di tempat ini saat perasaan yang sangat tua menyebar darinya. Seolah-olah itu telah berdiri di sana selamanya, menyebabkan seseorang takut meremehkannya. Ada dua pria tua tanpa ekspresi berjubah abu-abu berdiri di luar gedung. Keduanya berdiri tanpa bergerak, tampak seperti patung. Namun, masih ada fluktuasi Douqi yang kuat samar-samar menyebar di sekitar tubuh mereka, menyebabkan hati seseorang merasa terpesona.
Hanya 2 penjaga pintu ini saja yang telah mencapai tingkat bintang 6 Dousuns. Seorang ahli tingkat seperti itu akan diperlakukan sebagai VIP bahkan di Sekte Langit yang Mendalam atau Paviliun Bintang Jatuh saat ini. Dari sini, orang bisa tahu standar tinggi dari pameran perdagangan spasial ini. Paviliun harta karun kuno ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun. Seseorang harus mendapatkan undangan dari 3 sekte besar untuk masuk. Mendapatkan undangan ini tidak semudah yang dibayangkan. Yao Lao tersenyum. Kecuali seseorang adalah seorang ahli atau faksi yang layak dipercaya oleh 3 sekte besar yang menyelenggarakan pameran perdagangan spasial, seseorang tidak akan bisa mendapatkan undangan ini. Yao Lao bisa dianggap sebagai pelindung lama. Secara alami, tidak terlalu sulit baginya untuk mendapatkan undangan. Trio Xiao Yan mengangguk sedikit. Tidak sembarang orang bisa datang ke sini. Yao Lao berjalan menuju pintu setelah kata-katanya terdengar. Dia menjentikkan jarinya dan cahaya merah keluar dari lengan bajunya dan menuju ke arah 2 lelaki tua itu. Salah satu lelaki tua itu mengambilnya, dan cahaya merah berubah menjadi kartu undangan merah cerah. Selamat datang. Orang tua tanpa ekspresi mengungkapkan perubahan ketika mereka menerima lampu merah. Mata keruh mereka melirik kelompok Yao Lao sebelum membungkuk. Salah satu dari mereka melambaikan lengan bajunya dan 4 lampu hitam melesat ke arah kelompok Xiao Yan. Setelah itu, cahaya tetap menggantung di depan mereka. Lampu-lampu itu secara mengejutkan adalah dupeng hitam gelap. Sebagian besar yang memasuki tempat ini menyembunyikan identitas mereka. Lagi pula, seseorang tidak menunjukkan kekayaannya. Dupeng ini dibuat khusus oleh 3 sekte besar. Itu bisa mencegah orang lain menyelidiki. Yao Lao tersenyum saat dia menjelaskan. Dia segera mengenakan dupeng, yang menyembunyikan seluruh tubuhnya. Kelompok Xiao Yan juga memakainya. Ayo pergi, Yao Lao tersenyum. Setelah itu, dia memimpin jalan ke paviliun yang dipenuhi dengan aura kuno. Kelompok Xiao Yan mengikuti dari belakang. Mata Xiao Yan menyapu saat langkah kaki mereka memasuki paviliun kuno ini. Bangunan itu remang-remang dan tampak biasa saja. Tidak ada yang istimewa untuk itu juga tidak ada perasaan harta. 4 tamu, tolong ikuti saya. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan cepat berjalan mendekat sementara Xiao Yan mengamati sekelilingnya. Dia dengan lembut memberitahu mereka sebelum berjalan ke bagian terdalam dari gedung redup. Yao Lao tidak mengatakan apa-apa saat dia mengikuti. Dia sangat akrab dengan lingkungan sekitarnya. Trio di belakangnya dengan cepat mengikuti. Kelompok itu berjalan melalui beberapa koridor gedung selama beberapa menit. Akhirnya, mereka berhenti di depan sebuah pintu perunggu besar. Orang tua itu juga menghentikan langkahnya dan menangkupkan tangannya ke Yao Lao. Dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu saat dia diam-diam pergi. Ini adalah tujuan kita, Yao Lao berkata dengan lembut. Setelah itu, dia perlahan mendorong pintu perunggu kuno. Sebuah cahaya redup keluar dari dalam, tapi Yao Lao tidak menghindarinya. Sebaliknya, dia mengambil langkah dan masuk. Trio Xiao Yan mengikutinya melalui pintu perunggu. Mata Xiao Yan menyipit, dan setelah cahaya yang intens menghilang, sebuah aula kuno yang berukuran setengah dari stadion muncul di depan mata mereka. Bagian dalam aula kuno dipenuhi dengan banyak kursi batu. Pada saat ini, banyak sosok sudah duduk, dan wajah orang-orang ini juga disembunyikan oleh dupeng hitam seperti kelompok Xiao Yan. Tidak ada yang bisa memberitahu identitas pihak lain. Pintu masuk kelompok Xiao Yan menarik beberapa mata yang mengamati, tetapi mata ini dengan cepat bergeser. Xiao Yan masih merasakan beberapa mata diam-diam memindai mereka. Tampaknya mereka berencana untuk menemukan identitas mereka melalui celah. Yao Lao tidak menanggapi tatapan ingin tahu ini. Dia berjalan ke tempat yang sedikit lebih sepi dan duduk di kursi. Dia melambaikan lengan bajunya dan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Ada banyak ahli yang hadir. Kita harus berhati-hati. Jika tidak, percakapan kita dapat ditemukan oleh mereka, Yao Lao menjelaskan dengan samar. Xiao Yan mengangguk ketika dia mendengar ini. Matanya menyapu sekelilingnya. Dia menemukan cukup banyak jejak spasial di beberapa tempat lain. Jelas, orang lain yang hadir cukup berhati-hati. Mari kita diam-diam menunggu dulu. Transaksi di tempat ini kemungkinan akan segera dimulai, Yao Lao berbicara dengan lembut sebelum menjadi diam. Xiao Yan bisa merasakan bahwa Yao Lao tampaknya perlahan memindai aula saat ini. Sepertinya dia ingin mengetahui latar belakang orang-orang ini. Xiao Yan secara alami tidak dapat banyak membantu Yao Lao dalam hal penyelidikan seperti itu.
Dengan kekuatan bintang ke-8 Douzun, dia mungkin dianggap sangat kuat di dunia luar, tapi setidaknya ada 10 orang di ruangan ini yang bisa melampaui dia. Ditambah dia secara alami terlalu malas untuk memindai ruangan. Kalau tidak, dia mungkin akan menarik beberapa masalah yang tidak perlu. Sementara Yao Lao menyelidiki, sisanya tetap diam saat 2 jam berlalu dengan tenang. Beberapa tokoh mengenakan dupeng hitam memasuki aula selama 2 jam ini. Pandangan kasar mengungkapkan bahwa ada lebih dari 100 orang yang hadir. Yao Lao di sampingnya dengan lembut menghela nafas sementara Xiao Yan menunggu dengan bosan. Baru saat itulah Xiao Yan menoleh dan bertanya dengan lembut, apakah kamu berhasil menemukan sesuatu? Haha, ada beberapa keuntungan. Tampaknya beberapa orang yang akrab telah datang. Yao Lao tersenyum, tetapi dia tidak mengungkapkan siapa orang-orang yang dikenalnya ini, jadi Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dentang. Suara gong yang jelas tiba-tiba muncul di aula kuno yang tenang ini sementara Xiao Yan merasa tidak berdaya, dan seorang lelaki tua berjanggut putih berambut putih, yang tampak seperti orang sekarat, perlahan muncul di depan mata semua orang dari ruang yang terdistorsi. Xiao Yan merajut alisnya di bawah dupeng ketika dia menemukan lelaki tua berambut putih itu. Berdasarkan indranya, pria tua setengah mati ini cukup menakutkan. Fluktuasi aneh yang hanya dimiliki oleh elit Douseng samar-samar muncul di sekitarnya. 9 perubahan puncak Douzun, iya. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Pria tua berambut putih ini sepertinya memiliki setengah kaki di kelas Banseng. Jika Douqi di dalam tubuhnya ditekan sekali lagi, itu akan mengalami transformasi yang memungkinkan dia untuk maju ke Banseng. Ini adalah kepala gunung dari Gunung Harta Karun Pencerminan, orang tua Baosan. Dia telah melihat harta yang tak terbayangkan dalam hidupnya dan memiliki mata yang sangat tajam. Ketika saya pertama kali bertemu dengannya saat itu, dia sudah menjadi ahli terkenal di dataran tengah. Saat ini dia telah menjadi 9 perubahan puncak Douzun. Dia hanya tidak jauh dari Banseng, suara lembut Yao Lao ditransmisikan ke telinga trio Xiao Yan. 9 perubahan puncak Douzun. Kailin dan dokter peri kecil mengungkapkan ekspresi muram di wajah mereka ketika mereka mendengar kata-kata ini, terutama Kailin. Hatinya sedikit terguncang. Dataran tengah memang layak menjadi daerah dengan standar tertinggi di benua Douqi. Jika ahli seperti itu datang ke bagian barat laut benua, ahli itu pasti akan berada di puncak, tetapi dia tampaknya menjadi tuan rumah pameran dagang. Tentu saja, ini bukan pameran dagang biasa. Haha. Ini adalah pameran perdagangan spasial lainnya. Bagaimana kabar semua orang, pria tua itu, Baosan, menyapukan pandangannya ke aula besar itu. Suara tuanya bergema di samping telinga semua orang, tetapi tidak ada yang hadir menanggapi salamnya. Suasana aula itu anehnya masih sepi. Orang tua Baosan juga tidak peduli dengan tanggapan ini. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami. Dia melambaikan lengan bajunya dan ruang di sekitarnya perlahan menjadi terdistorsi. Sepertinya penjara spasial telah mengepung orang tua Baosan. Aturan lama masih berlaku. Semua orang seharusnya tidak terlalu mempermasalahkannya. Orang tua Baosan tersenyum setelah melakukan ini. Setelah itu, dia berdiri di panggung lelang di depan, batuk, dan berkata, hampir semua orang ada di sini. Dalam hal ini, saya tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Mari kita mulai pameran dagang ini. Setelah kalimat terakhir dari lelaki tua Baosan terdengar, semua tatapan di dalam aula besar segera tertuju padanya. Ada beberapa antisipasi dan kegembiraan yang samar-samar hadir. Semua orang tahu bahwa barang-barang yang ditawarkan di pameran dagang ini tidak biasa. Bab 1395, Fragmen Peta Terakhir. Selanjutnya, kita akan mulai melelang objek pertama dari pameran perdagangan spasial ini. Tangan lelaki tua Baosan menggosok ruang kosong di depannya dari dalam dinding spasialnya yang terdistorsi. Sepasang sayap tulang putih pekat muncul di depan mata semua orang. Suara samar petir angin dipancarkan dari sayap kuno. Sayap setan Phoenix. Xiao Yan terkejut saat melihat sepasang sayap tulang yang familiar ini. Ekspresinya segera menjadi sedikit aneh. Dia selalu mendengar bahwa suku Heaven Demon Phoenix sangat menghargai mayat dan garis keturunan anggota suku mereka. Siapapun yang berani mengambil mayat akan dikepung dan diserang oleh suku Heaven Demon Phoenix. Oleh karena itu, dia selalu takut mengungkapkan Heaven Phoenix Wings padanya. Tanpa diduga, barang pertama yang dijual di pameran perdagangan spasial ini adalah sayap ini.
Sepertinya suku Heaven Demon Phoenix telah bertemu dengan banyak serangan diam-diam, tapi itu sudah diduga. Tubuh Heaven Demon Phoenix penuh dengan harta. Tidak aneh bagi seseorang untuk menargetkan mereka. Xiao Yan bersorak di dalam hatinya. Dia juga jelas menyadari bahwa satu-satunya aula lelang yang berani berurusan dengan sayap Demon Phoenix hanyalah pameran perdagangan spasial ini. Sayap Demon Phoenix, sayap Heaven Demon Phoenix. Setiap orang yang hadir harus menyadari betapa langkanya mereka. Jika mereka disempurnakan menjadi skill Flying Dou, tidak ada seorang pun dari level yang sama yang dapat mengejar Anda dalam hal kecepatan. Membunuh orang lain atau melarikan diri adalah suatu keharusan. Orang tua Baosan tersenyum saat dia berbicara. Kata-katanya dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak takut menyinggung Heaven Demon Phoenix. Pemilik sayap Demon Phoenix ini ingin menukarnya dengan pil obat tingkat 8 yang telah mengalami pil Lightning 4 warna. Setelah evaluasi kami, sayap Demon Phoenix sangat berharga. Karenanya, siapapun yang tertarik dapat mulai menawar. Petik 2. Aula besar sekali lagi menjadi sunyi setelah kata-kata lelaki tua Baosan terdengar. Xiao Yan menyilangkan tangannya di depan dadanya. Dia menyandarkan tubuhnya ke sandaran dan memperhatikan semua orang dengan penuh minat. Dia sudah memiliki sepasang sayap Demon Phoenix dan secara alami memahami manfaatnya. Dengan mengandalkan mereka, Xiao Yan telah lolos dari tangan orang-orang yang jauh lebih kuat darinya berkali-kali. Namun, karena Xiao Yan sudah memilikinya, dia tidak akan menaruh perhatiannya pada mereka. Aula besar itu benar-benar sunyi. Tidak ada yang berbicara, tetapi lelaki tua Baosan tidak cemas. Wajahnya masih penuh dengan senyuman. Keheningan ini berlanjut selama sekitar 5 menit sebelum suara serak akhirnya berkata, "Aku menginginkannya." Mata Xiao Yan melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Dia melihat sesosok manusia di Dupeng secara acak melemparkan botol giok ke arah lelaki tua Baosan. Orang tua Baosan menerima botol giok. Dia membukanya dan melihat sekilas sebelum tersenyum. Matanya melihat sekelilingnya dan bertanya, apakah ada yang mau menawarkan harga lebih tinggi dari ini? Lingkungan benar-benar sunyi. Ini tidak mengejutkan orang tua Baosan. Pemilik asli sayap Demon Phoenix ini adalah Dou Zun bintang 6. Itu tidak buruk bahwa itu bisa ditukar dengan pil obat 4 warna pil Lightning Tier 8. Tidak ada yang akan bersaing untuk itu dengan harga yang lebih tinggi karena itu tidak sepadan. Orang tua Baosan tersenyum ketika dia melihat tidak ada yang membuka mulut mereka. Dengan jentikan jarinya, sayap Demon Phoenix di depannya terbang ke orang yang telah menawarkan tawaran. Penawar meraih sayap dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Transaksi ini sangat sederhana. Kedua belah pihak akan bertukar barang pada saat yang sama karena barang yang mereka tukar semuanya sangat mahal. Tempat ini berbeda dari lelang biasa. Kecuali ada alasan khusus, kebanyakan orang akan memilih untuk menyerah ketika barang yang mereka keluarkan jauh melebihi barang yang ingin mereka beli. Lagi pula, orang-orang di sini bukan pengisap, Yao Lao menjelaskan dengan lembut. Xiao Yan mengangguk. Kemungkinan seseorang dapat menemukan lusinan orang di sini yang dapat mengeluarkan sesuatu yang melampaui pil obat tingkat 8 pil Lightning 4 warna. Namun, hanya satu orang yang menawarkan tawaran sebelumnya. Itu sebagian karena daya pikat sayap Demon Phoenix ini tidak cukup, tetapi itu juga menunjukkan ketenangan orang-orang ini. Haha, barang kedua yang akan kita lelang hari ini. Orang tua Baosan tersenyum setelah berhasil menyelesaikan transaksi pertama. Objek lain sekali lagi melintas dan muncul di depannya. Anehnya, itu adalah gulungan emas pucat. Tubuh kaca King Kong, keterampilan Dou tingkat rendah kelas Tian. Keterampilan Dou ini diciptakan oleh Saint Liuli 1000 tahun yang lalu. Jika seseorang mempraktikkan keterampilan Dou ini hingga puncaknya, tubuh seseorang akan tampak tidak dapat dihancurkan seperti logam, pukulannya dapat meruntuhkan langit, dan kakinya dapat memecahkan tanah. Ini adalah semacam keterampilan Dou yang kuat yang menggabungkan serangan dan pertahanan bersama-sama. Petik 2. Kejutan melintas di mata Xiao Yan ketika dia mendengar perkenalan orang tua Baosan. Tubuh kaca King Kong ini sepertinya merupakan metode untuk melatih tubuh fisik seseorang. Itu mungkin cukup kuat untuk mencapai kelas Tian. Pemilik Dou skill ini ingin menukarnya dengan metode Ki afinitas air tingkat rendah kelas Tian. Tentu saja, juga tidak apa-apa jika seseorang mengeluarkan beberapa pil obat dengan nilai yang sama, orang tua Baosan tersenyum ketika dia berbicara. Cukup banyak orang yang hadir di aula besar ini cukup tertarik dengan skill Dou ini. Oleh karena itu, seseorang membuang gulungan biru pucat setelah lelaki tua Baosan berbicara.
Gulungan itu akhirnya mendarat di tangan orang tua Baosan. Orang tua Baosan menerima gulungan itu. Dia membukanya dan melihat sekilas. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Sebelum dia bisa berbicara, dua orang lainnya melemparkan gulungan ke arahnya. Dalam waktu kurang dari 2 menit, 4 gulungan telah muncul di tangan orang tua Baosan. Ada 4 orang yang tertarik dengan badan kaca King Kong ini. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas dalam hatinya saat dia melihat gulungan di tangan orang tua Baosan. Keempat gulungan itu adalah metode Qi kelas rendah kelas Tian. Itu hanya beberapa saat tetapi banyak metode Qi kelas Tian, yang sangat langka di dunia luar, telah muncul. Adegan ini menyebabkan bahkan Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas di dalam hatinya. Memang kasus seseorang bersentuhan dengan hal-hal yang berbeda pada tingkat tertentu. Saat itu, dia telah bertarung dalam pertempuran hidup dan mati sebelum dia. Untungnya berhasil mendapatkan keterampilan Dou tingkat rendah kelas Tian. Tidak ada orang lain yang bergabung dalam penawaran setelah 4 gulungan dikeluarkan. Orang tua Baosan membuka keempat gulungan itu dan membacanya dengan cermat. Sesaat kemudian, dia perlahan menutup matanya. Mereka sekali lagi dibuka 1 menit kemudian. Dia menjentikkan jarinya dan 3 gulungan di tangannya kembali ke pemiliknya. Dia tertawa, setelah pemilik Dou Skill melihat penawaran, kesimpulan telah dicapai untuk transaksi ini. Lengan bajunya dikibaskan saat dia berbicara. Gulungan Douki berwarna emas di depannya terbang ke belakang aula. Selanjutnya, itu mendarat di tangan orang berjubah hitam. Gulungan ini dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan orang itu dalam sekejap mata. 3 orang lainnya mendengus tidak senang ketika metode Qi yang mereka tawarkan tidak dipilih. Jelas, mereka sedang dalam suasana hati yang buruk. Orang tua Baosan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar suara-suara ini. Dia terus mengadakan pameran dagang. Barang-barang yang muncul selama perdagangan berikutnya menjadi lebih mempesona. Dari keterampilan Dou hingga metode Qi, dari pil obat hingga harta karun alam yang luar biasa, dari senjata hingga kuali obat, setiap item yang dikeluarkan akan menimbulkan keributan di dunia luar, tetapi mereka tidak mengejutkan di sini. Meskipun benda-benda yang dilelang ini langka, Xiao Yan tidak menawarnya. Dia tidak menawar apapun selain buku racun yang disebut, Kode Racun Langit Tenang. Dia telah menggunakan 2 pil obat 5 warna pil Lightning Tier 8 untuk membeli buku untuk Little Fairy Doctor. Salah satu alasan mengapa dia tidak menawar lebih banyak item adalah karena item yang diminta pihak lain cukup keras. Alasan lain adalah dia tidak membutuhkan benda-benda ini di dalam hatinya. Apa yang disebut Kode Racun Langit Tenang, telah dibuat oleh seorang elit Douseng yang disebut Racun Suci Langit Tenang ribuan tahun yang lalu. Elit Douseng ini suka menggunakan racun sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, dia telah meninggalkan sebuah gulungan yang berisi metode pemurnian berbagai racun misterius. Beberapa racun mematikan dapat menyebabkan bahkan seorang elit Douzun menjadi sengsara. Meskipun buku ini memiliki kekuatan yang besar, buku ini mengharuskan seseorang untuk meneliti racun sebelumnya dan agak tidak ortodoks. Kalau tidak, Xiao Yan tidak mungkin membelinya dengan mudah. Meskipun Xiao Yan tidak membeli apapun untuk dirinya sendiri, objek membingungkan yang dilelang membuka mata Xiao Yan. Hanya pada saat ini dia mengerti mengapa begitu banyak ahli top bergegas ke pameran perdagangan spasial ini. Hal-hal yang diperdagangkan di sini sangat langka. Saat satu demi satu benda langka berhasil dipertukarkan, suasana di aula besar menjadi jauh lebih panas. Mata panas keluar dari banyak dupeng. Mereka menatap tajam pada lelaki tua Baosan di tengah aula. Namun, hal yang menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening adalah bahwa fragmen peta yang terkait dengan api teratai setan pemurnian belum muncul. Selanjutnya, kita akan mulai melelang item kedua hingga terakhir dari pameran perdagangan ini. Orang tua Baosan, yang baru saja berhasil menukar barang dengan harga tinggi, mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah yang sangat bahagia. Dia tersenyum dan mengepalkan tangannya, dan kulit kuno kekuningan muncul di tangannya. Xiao Yan, yang merasa sedikit tidak sabar di hatinya, tiba-tiba mengangkat kepalanya ketika kulit kuno ini muncul. Dia menatap fragmen peta kuno sementara napasnya di dalam dupeng menjadi jauh lebih kasar dan lebih berat. Peta ini adalah sesuatu yang sangat dia kenal karena Xiao Yan telah mencarinya selama lebih dari 1 dekade. Haha, ini hanya fragmen peta. Tidak ada energi khusus untuk itu. Namun, setelah mempelajarinya,
Kami sampai pada kesimpulan bahwa fragmen peta ini terkait dengan api teratai iblis pemurnian yang legendaris. Orang tua Baosan mengangkat kulit tua itu dengan tangannya. Semua mata di dalam aula besar berkumpul di fragmen peta kuno setelah kata-kata lelaki tua Baosan terdengar. Api teratai iblis pemurni berada di peringkat ketiga pada peringkat api surgawi. Api surgawi semacam ini, yang tampaknya hanya ada dalam legenda, adalah sesuatu yang bahkan orang seperti Yao Lao belum pernah melihatnya secara pribadi. Semua orang yang hadir jelas menyadari kekuatan dari tiga api surgawi teratas. Mereka adalah kekuatan sejati yang bisa menghancurkan dunia dan sudah di luar kendali manusia. Siapapun yang dapat memperoleh dan mengendalikan api surgawi ini akan menemukan sangat sedikit lawan di dalam benua Doki. Ini karena api surgawi ini mewakili kekuatan penghancur yang ekstrim.